Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam sejahtera dan salam kebajikan bagi kita semua. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Bapak Sukron Makmur, Eksos MSI. Di sini saya Ulfia Dibawanti dengan NIM 2109102011054. Saya akan memaparkan terkait resum buku Perencanaan Pembangunan Daerah. Bab yang pertama yakni mengenai sistem penyelenggaraan pemerintahan negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai TAP MPR nomor 3 MPR tahun 2000 tentang sumber hukum dan tata peraturan perundang-undangan. Hierarki peraturan perundang-undangan Republik Indonesia terdiri dari Undang-Undang Dasar 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perpu, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, dan Peraturan Daerah. Berikutnya yakni fungsi-fungsi penyelenggara pemerintahan atau negara. Paradigma baru dalam administrasi negara menekankan bahwa pemerintah tidak lagi harus menjadi produsen semua barang dan layanan yang diperlukan oleh masyarakat, tetapi pemerintah harus lebih berperan sebagai fasilitator dan regulator sehingga masyarakat mampu dengan baik memenuhi kebutuhannya sendiri. Kewenangan pemerintah pusat menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah Presiden yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang 1945. Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat menurut asas otonomi. Bab ketiga yakni mengenai desentralisasi pemerintahan. Pelaksanaan asas desentralisasi sebagai konsekuensi sistem penyelenggaraan pemerintahan negara kesatuan agar lebih efektif. Juga bertujuan meningkatkan pelayanan untuk kesejahteraan. Melalui desentralisasi, tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan akan dapat memperoleh manfaat, yakni efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas pemerintahan, memungkinkan melakukan inovasi, meningkatkan motivasi, moral, komitmen, dan produktivitas. Inti dari desentralisasi pemerintahan daerah bahwa penyelenggaraan pemerintah daerah adalah pemerintah daerah dan DPRD sesuai dengan ketentuan pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 dan pasal 91 ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Bab ketiga yakni mengenai otonomi daerah. Dalam konteks pemerintahan, otonomi biasanya dilihat dari 3 dimensi. Kewenangan otonomi yang diberikan kepada suatu pemerintahan daerah dimaksudkan untuk memaksimalkan penyelenggaraan fungsi-fungsi pokok pemerintahan yang mencangkup pelayanan, pemberdayaan, dan pembangunan. Bab keempat yakni mengenai dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Dekonsentrasi dan tugas pembantuan diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi. Mengenai penyelenggaraan asas tugas pembantuan adalah cerminan dari suatu sistem proses pemerintahan. Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Bab kelima yakni tantangan dalam pembangunan daerah. Tantangan yang harus diatasi melalui penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah antara lain ada 4. Yang pertama yakni pengangguran. Pengangguran disebabkan oleh jumlah angkatan kerja yang tidak seimbang dengan jumlah lapangan pekerjaan. Yang kedua yakni ekonomi daerah. Konsentrasi kegiatan ekonomi yang tinggi di daerah tertentu merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya ketimpangan pembangunan antar daerah. Yang ketiga yakni tingkat kemiskinan. Kemiskinan merupakan keadaan masyarakat yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang keempat yakni perbedaan kondisi demografis antar provinsi. Perbedaan kondisi demografis ini biasanya menyebabkan pembangunan tiap-tiap daerah berbeda antara satu dengan yang lainnya. Bab yang keenam yakni mengenai pembangunan berkelanjutan dan ekologi pemerintahan.
Konsep pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan kepentingan generasi yang akan datang. Konsep pembangunan berkelanjutan adalah mengintegrasikan tiga aspek dalam kehidupan, yakni ekonomi, sosial, dan ekologis dalam satu hubungan yang sinergis. Sehingga makna keberlanjutan dalam konsep tersebut juga didefinisikan sebagai keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Bab ketujuh yakni mengenai indikator pembangunan. Penggunaan indikator dan variabel pembangunan bisa berbeda untuk setiap negara. Terdapat dua indikator yang menunjukkan kemajuan pembangunan sosial ekonomi suatu bangsa atau daerah, yaitu yang pertama ada Indeks Kualitas Hidup atau IKH atau PKLI. Yang kedua ada Indeks Pembangunan Manusia atau HDI. Sejalan dengan amanat yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea 4, pembangunan yang dilaksanakan pemerintah pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu strategi dalam pembangunan nasional adalah dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Bab ke-8 yakni mengenai perencanaan dan penganggaran daerah. Prinsip perencanaan pembangunan daerah tertuang dalam PP nomor 8 tahun 2008. Dalam sistem SPPM terdapat 4 tahapan perencanaan pembangunan, yakni yang pertama penyusunan rencana, yang kedua penetapan rencana, yang ketiga pengendalian pelaksanaan rencana, dan keempat evaluasi pelaksanaan rencana. Mencermati Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 serta memperhatikan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, perencanaan daerah ditinjau dari dimensi waktunya terdiri dari 5 jenis. Yang pertama yakni Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah atau RPJPD. Yang kedua yakni Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD. Yang ketiga yakni Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah. Yang keempat yakni Restra SKPD atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD. Yang kelima yakni Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Renja SKPD. Bab yang ke-9 yakni mengenai desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal adalah devolusi yang selama rezim lalu tidak diterapkan. Tantangan dalam desentralisasi fiskal yang penting dan bidang kebijakan yang perlu ditangani meliputi peningkatan kualitas belanja pemerintah daerah, dan terdapat dua cara pandang terhadap desentralisasi fiskal. Yang pertama yakni ada top down dan bottom up. Kebijakan transfer fiskal antara pemerintah Indonesia mengalami apa yang disebut sebagai desentralisasi ledakan besar di awal tahun 2000 setelah pemberlakuan Undang-Undang Nomor 2 dan 25 yang selanjutnya direvisi dengan Undang-Undang Nomor 32 dan 3 tahun 2004. Semua undang-undang baru tersebut menyatakan bahwa desentralisasi fiskal meliputi 3 prinsip, yakni yang pertama devolusi atau pemindahan, yang kedua dekonsentrasi, dan yang berikutnya yakni administrasi pendamping. Ledakan besar yang dimaksud adalah ledakan jumlah penduduk, pengangguran, dan peningkatan angkatan kerja, serta kemiskinan yang merupakan satu lingkaran yang mata rantainya harus diputus melalui kebijakan-kebijakan desentralisasi yang terintegrasi secara nasional, baik secara konsepsi, program, maupun pelaksanaannya. Bab yang ke-10 yakni mengenai dana perimbangan atau dana transfer. Definisi dari dana perimbangan yakni dana yang bersumber dari penerimaan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah. Jenis dana perimbangan ada 4, yakni yang pertama dana hasil pajak atau bukan pajak, dana hasil yang merupakan yang bersumber dari pajak dan sumber daya alam. Yang ketiga yakni dana bagi hasil yang bersumber dari pajak. Yang keempat yakni dana bagi hasil dari sumber daya alam. Yang berikutnya yakni regulasi mengenai dana perimbangan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antar pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.
Bab yang ke-11 yakni mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Anggaran diperlukan sama dengan pentingnya sebuah negara. Ada beberapa sebab anggaran diperlukan untuk mencapai keteraturan sosial, menjamin hak-hak masyarakat, dan menyelenggarakan atau membiayai pelayanan kepada masyarakat. Ketentuan dalam pasal 3 ayat 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Fungsi APBD adalah sebagai fungsi otoritas, fungsi perencanaan, fungsi pengawasan, fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi. Bab yang ke-12 yakni mengenai analisis anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD. Pengukuran kinerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam menentukan ukuran kinerja daerah dengan menggunakan rasio keuangan dapat dikembangkan berdasarkan data keuangan yang bersumber dari APBD. Prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah yakni ada transparansi, akuntabilitas, dan value for money. Analisis APBD meliputi analisis data defisit atau surplus dan pembiayaan yang meliputi analisis defisit atau surplus, selisih lebih atas perhitungan anggaran atau silpa, penerimaan pembiayaan melalui pinjaman, serta rasio keseimbangan primer. Bab yang ke-13 yakni mengenai mobilisasi potensi pembangunan. Investasi adalah motor penggerak bagi pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, pembangunan di dalam era otonomi daerah sekarang ini pada intinya adalah berupa pemberdayaan daerah. Pemberdayaan daerah perlu dilakukan terhadap semua komponen, yakni pemerintah, masyarakat, dan swasta. Mengingat keterbatasan dari pihak pemerintah, maka dalam hal ini diperlukan peran swasta, di mana salah satu aspeknya adalah di bidang investasi. Diperlukan suatu iklim investasi yang ramah bagi investor karena akan mampu menarik investor-investor dalam dan luar negeri yang pada akhirnya juga akan meningkatkan PAD atau pendapatan asli daerah. Mobilisasi potensi pembangunan dapat didekati dari berbagai segi, antara lain yang pertama, mobilisasi dana pembangunan. Yang kedua, penguatan kelembagaan. Yang ketiga, menggerakkan partisipasi masyarakat. Yang keempat, pelaksanaan pembangunan. Yang kelima, koordinasi. Yang keenam, pemantauan dan evaluasi. Yang ketujuh, strategi pengembangan potensi ekonomi daerah. Bab yang ke-14 yakni mengenai pelaksanaan pembangunan. Pembangunan suatu perubahan di berbagai dimensi, ruang dan waktu, manusia dan alam secara simultan dan sinkron hingga semua hal menyentuh esensi dan substansinya masing-masing secara terukur melalui pendekatan kemanfaatan. Suksesnya pelaksanaan pembangunan nasional didukung oleh beberapa faktor, yakni kemerdekaan dan kedaulatan bangsa, posisi geografis negara, faktor rohania, mental, dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, globalisasi ekonomi, kepercayaan kreditur luar negeri. Faktor-faktor penghambat pelaksanaan pembangunan nasional yakni sebagai berikut. Yang pertama ada gejolak SARA, yang kedua produktivitas penduduk yang rendah, ketiga kesenjangan sosial, keempat kekurangan modal dan teknologi, kelima persaingan dan potensi negara lain di bidang perdagangan, yang terakhir yakni tingkat pendidikan bangsa Indonesia yang masih rendah. Bab yang ke-15 yakni studi kasus. Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan yang dituangkan dalam APBD yang langsung maupun tidak langsung mencerminkan kemampuan daerah dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan sosial masyarakat. Salah satu alat untuk mengukur analisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya yakni dengan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya. Contohnya yakni analisis penyusunan APBD di Kota X pada tahun 2012. Keterlibatan DPRD dalam kegiatan musrembang sangat jarang terlihat. Keterlibatan DPRD di Kota X justru lebih sering terlihat dalam proses penentuan prioritas dan plafon anggaran serta proses pembahasan rancangan APBD sampai pada penetapan APBD yang dilaksanakan.
Anggota DPRD terlihat lebih aktif dalam memanfaatkan fungsi budgeting. Selain itu, tidak jarang usulan yang diajukan oleh pemerintah mengalami perubahan setelah dituangkan dalam kebijakan umum APBD KUA dan prioritas dan plafon anggaran sementara atau PPAS. Kondisi inilah yang menjadi salah satu penyebab terjadinya tarik ulur antara pemerintah kota X dan DPRD-nya, khususnya di dalam proses penyusunan APBD tahun 2012. Pada akhirnya, dampak yang muncul dari keterlambatan pengesahan APBD hanya merugikan masyarakat. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata maupun pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.